1 Tesalonika pasal 4, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, ini pengajaran Paulus, dikatakan akhirnya dia sudah ngajar dari 1 Tesalonika 1, 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika 3. Nah, tiba di 1 Tesalonika 4 ini dia membagikan, menasihati tentang hidup kudus, supaya agar hidup kudus. Nah, dia bilang, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus, bukan dalam namanya sendiri, tetapi dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami. Jadi semua jemaat di Tesalonika sudah dengar dari Paulus, Silwanus, dan Timotius untuk supaya bagaimana harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ternyata untuk hidup berkenan kepada Allah itu ada peraturan-peraturannya, ada syarat-syaratnya. Ini yang kita bisa pahami di Yehezkiel 36 ayat yang ke-27, dikatakan di situ, Rohku, kata Tuhan ini ya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat engkau hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, yang ini peraturan-peraturannya Tuhan, ketetapan-ketetapannya, supaya kita berkenan kepada Allah. Kita butuh, Tuhan butuh untuk kita taat. Kita tetap setia melakukan perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan berpegang kepada ketetapan-ketetapannya. Kita bisa ambil dari diri kita. Kalau kita bekerja di kantor, ada pastinya peraturan, ada ketetapan. Nah, kalau kita sebagai pegawai melanggar ketetapan, melanggar keputusan, mungkin 1-2 kali bos, oke, dimaafkan. Tapi kalau setiap hari, pasti kita akan didepak keluar. Bosnya pasti tidak akan suka. Nah, bagaimana supaya bos berkenan kepada kita sebagai pegawai? Itu taatilah, hidupilah peraturan yang ada, ketetapan yang ada. Nah, banyak sekali kita pandang enteng aturan-aturan yang ada. Apalagi di zaman sekarang ini banyak yang malah memerintah bosnya, malah pimpin bosnya. Apalagi kalau merasa pintar, lebih pintar dari bos, sok pintar. Nah, hal-hal ini yang Paulus mau ngajarkan kepada jemaat di Tesalonika, dan pastinya diajarkan hari ini kepada kita. Bagaimana supaya bagaimana kita harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Tidak langsung itu berkenan kepada Allah. Seperti dalam pasangan juga, supaya kita berkenan kepada pasangan kita, ya jangan sok maunya aja. Jangan sok seperti yang kita pikir saja. Bisa saja pasangan yang awalnya sangat cinta, tetapi karena kita itu pertahankan semau-mau gue saja, lama-lama cinta bisa memudar. Cinta terkikis dan akhirnya pudar karena tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada pasangan. Ya, jadi seperti ini yang kita harus katakan dan hidupi. Hal itu memang telah kamu turuti. Jadi Paulus melihat bahwa mereka sudah menuruti semua hal-hal yang sudah diajarkan oleh Paulus, tetapi masih ada saran, nasihat dari Paulus bahwa baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi jangan puas kalau sudah melakukan dengan baik. Paulus ngajak supaya lakukan lagi lebih bersungguh-sungguh. Jangan stop di melakukan yang baik, tapi lakukan lebih excellent. Kan biasa bilang ya, contoh, kita mau kasih orang tisu, lagi panas nih. Kita sudah baik sekali mau memberikan tisu. Kita berikan itu tisu masih tertutup rapat-rapat ya. Berikanlah pelayanan yang sungguh-sungguh lagi, dibukain, ditarikin satu, baru disodorin. Itu kan memudahkan orang yang kita layani. Nah, seperti ini contoh yang Paulus mau ajarkan untuk bersungguh-sungguh lagi. Atau kita kasih orang minuman, kita kasih orang minum, taruh aja di depannya. Bisa lah seperti di restoran kan.
pelayan datang layanin kita, dibukain itu segel tutupnya, dituangkan ke dalam gelas. Nah, lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jangan bilang, kan sudah, saya sudah bawakan botol aqua. Botol aquanya itu nggak dibukain tutupnya. Atau yang pakai tusukannya nggak ditusuk, susah lagi dicari untuk ditusuk-tusuk pipetnya. Jadi seperti itu, lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus ngingatin, sudah ada semua petunjuknya yang kami sudah sampaikan kepadamu atas nama, selalu atas nama Tuhan Yesus, bukan atas nama mereka sendiri. Karena inilah kehendak Allah. Nah, perlu tahu mana kehendak Allah. Nah, Paulus ulang lagi ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Tuhan sangat mau kita hidup kudus. Nah, bagaimana hidup kudus? Menghindari, menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ini supaya masing-masing seorang laki-laki mengambil seorang perempuan jadi istri. Jangan ada istri di rumah, ada perempuan lain di samping yang disimpan-simpan di tempat lain. Bukan ini yang kudus. Hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Hormati bagaimana perkawinan, hormati, biarpun masih pacaran. Dari pacaran pun jangan bilang kan kami belum menikah. Ada pacar lain yang disimpan di tempat lain, apalagi sudah menikah. Jadi ini Paulus ngajarin untuk pengudusan supaya menjauhi percabulan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah menuruti hawa nafsunya, jatuh cinta lagi ke orang lain padahal sudah punya pasangan. Iya, karena aku jatuh cinta, saya kasihan lihat dia. Iya, itu hawa nafsumu sendiri. Ikutilah kekudusan seperti Kristus ajarin. Udah punya suami, udah punya istri, ya setialah kepada pasanganmu. Jangan dengan alasan-alasan, iya kasihan tuh janda di sebelah rumah itu, kasihan dia cuman berdua sama anaknya, saya mau menolong, berbuat baik. Kan Tuhan bilang berbuat baiklah kepada sesama. Berbuat baik, jangan menuruti hawa nafsumu. Karena itu janda baru ditolong, karena ada kemauan lain. Ataukah seorang duda yang kasihan dia nggak tahu ngurus anaknya sendiri, di sini tak masakin. Padahal ada maksud-maksud. Jadi sekalipun juga nggak ada maksud di awal, tetapi itu buka celah banget. Buka celah iblis bisa ngambil kesempatan karena nolong yang kasihan susah, dia menderita sama istrinya, dia menderita sama suaminya, aku mau menolong dia. Itu malah menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan. Ayat 6. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan panggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan dipanggil untuk lakukan yang cemar. Jadi jangan bilang, iya saya mau tolong tuh janda di sana, tolong duda di sana. Itu pikirannya bisa sekalipun di awal nggak ada pikiran cemar. Tapi iblis bisa sekali masuk di sana, dicemar-cemarilah itu pikiran. Iya tuh dia cantik loh, dia baik loh, lebih cantik dari istrimu, dia nggak cerewet seperti istrimu. Yang perempuan dibilang, dia perhatian sekali loh, dia bawain bunga sama kamu, dia selalu menyapa kamu, suamimu di rumah nggak pernah sapa kamu seperti itu. Mulailah suntikan-suntikan iblis yang bisa membuat ketidakkudusan, kecemaran datang dimulai dari pikiran dan lama-kelamaan dijadikan menjadi aksi saat sudah mulai dengan pikiran. Jadi sebelum pikiran itu datang, segera buang jauh-jauh. Aku punya pikiran Kristus, aku taklukkan pikiranku di bawah pikiran Kristus, aku tawan semua. Kalau datang pikiran itu, segera buang jauh-jauh supaya tidak mencemari pikiran kita, supaya tidak beraksi lebih lanjut nantinya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kita belajar kasih mengasihi dari Allah. Allah lah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, karena kita telah dikasihi, kita juga perlu mengasihi sesama kita. Kasihi sesama kita. Bukan kita dikasihi ya terima aja, saya terima sudah dikasihi Tuhan ya. Selesai di sana. Tuhan mau mengasihi kita supaya kita juga mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita sadar bahwa Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, sangat mudah untuk mengasihi sesama. Tapi kalau kita nggak sadar bahwa kita telah dikasihi Tuhan, kita terus menunggu kita yang dikasihi, kita yang diperhatikan, kepentingan kita yang diurus orang, jadilah kita mempunyai Tritunggal dunia. Aku, saya, dan diriku. Ini saya belajar dari mentor saya dengan 3 Tritunggal ini, Tritunggal dunia. Aku, saya, dan diriku. Hanya pikirkan saya, dan saya sendiri. Ego kita yang jalan, tidak pernah pikirkan orang lain. Tapi saat kita tahu Allah telah mengasihi saya, sekalipun saya punya masalah besar, saya jadi care juga orang lain. Karena paling tipenya orang yang saya, aku, dan diriku adalah, ya lihat aku sendiri masih banyak sekali masalah, ngapain mau sibuk ngurusin urusan orang lain, bereskan dulu masalahku. Tetapi orang yang gak punya ego, orang yang tidak pakai Tritunggal dunia, akan melihat masalah orang lain, akan terpanggil, akan mencoba untuk menolong, akan memberikan telinganya mendengar. Tetapi yang masih sibuk dengan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah berusaha memberikan telinganya, waktunya, apalagi uangnya kepada orang lain yang membutuhkan. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ayat 10, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Di 1 Tesalonika pasal 4 ini, Paulus mendorong jemaat di Tesalonika untuk lebih bersungguh-sungguh lagi melakukan aksi-aksi iman, aksi kasih yang mereka lakukan selama ini. Jadi Paulus mendorong jangan stop, sudah senang karena ya saya sudah baik sama dia, lakukan apa yang lebih lagi. Contoh, saya kasih contoh ya, kalau misalnya ada orang datang berkunjung ke rumah kita, ya mereka mau pulang, kita antar sampai di depan pintu. Nah, lakukan yang lebih baik lagi, tunggu sampai mobilnya pergi, baru kita masuk pintu rumah kembali. Nah, paling sering kita ya di balik pintu aja, tutup pintu dan pergi. Kalau kita mau memberi perhatian lebih kepada orang, berdirilah di depan pintu sampai orang itu pergi. Itu ada satu perhatian lebih yang kita bisa berikan kepada orang. Aksi yang sederhana, aksi yang kelihatannya kecil, tetapi orang akan merasa diperhatikan, orang akan merasa disayang karena ditunggu sampai pergi. Tapi dalam kasus ini, misalnya kami di Eropa ya, ada orang yang merasa nyaman kalau nggak diperhatikan gitu. Nah, kadang saya kalau ada orang yang datang ke rumah, saya mau menunggu sampai begitu, tapi suami saya bilang nggak harus, ayo kita masuk ke di dalam rumah. Tetapi kalau orang-orang dekat yang saya kenal, tante atau papa ya, atau yang lain-lain, saya usahakan sekali selalu tinggal di depan rumah sampai mereka pergi. Nah, itu satu bagian yang saya bersyukur. Saya mendapat keteladanan dari anak kami. Dia setiap kali kami mau pergi, dia di depan pintu, sibuk-sibuknya dia. Kalau kita bilang saya mau pergi, dia akan lari di depan pintu menunggu sampai kami pergi sambil kasih sign love seperti ini. Dan itu kami sudah lakukan bertahun-tahun. Setiap kali ada yang mau pergi, kami berdiri di depan pintu untuk menyalami sampai mobilnya jalan meninggalkan kami. Jadi hal-hal kecil yang kalau kita latih terus menerus, itu yang Paulus bilang di sini, usahakanlah, lakukanlah lebih bersungguh-sungguh lagi.
Jangan yang contoh gampang sekali tadi ya, atau kalau kita menyiapkan makanan untuk keluarga, anggota keluarga kita ya, udah masakan taruh aja panci loyang wajan di atas meja. Kan ada seperti itu. Lakukan lebih bersungguh-sungguh lagi, kasih itu, tata baik-baik, cantik-cantik di atas meja. Itu pelayanan lebih yang kita bisa berikan. Jangan asal-asalan. Nah, bersungguh-sungguh seperti ini yang Paulus mau ajarkan. Selanjutnya ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Orang akan melihat kita saat kita bekerja, orang akan melihat tingkah laku kita, orang melihat cara kita melayani, cara kita berbicara. Jadi kalau kita teorinya tinggi-tinggi, khotbah tinggi-tinggi, tetapi orang melihat bagaimana kita berbicara tentang kasih, tetapi hidup kita jauh dari kasih. Kita berbicara pengampunan, kita nggak hidupi pengampunan, orang akan berkata, ya teori aja, berkoar-koar aja, tetapi praktek tidak ada. Satu aksi lebih mujarab daripada 1000 kata-kata. Selanjutnya kedatangan Tuhan, ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini dikatakan tentang kedatangan Tuhan, bahwa supaya kita jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bukan artinya dilarang berduka cita kehilangan orang yang dikasihi, tetapi nggak tinggal di dalam situ terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak pernah move on dari situ, tinggal berduka terus karena ditinggal orang yang dikasihi. Nah, dikatakan bahwa jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Itu menjadi pengharapan dan kekuatan serta penghiburan bagi kita. Kalau kita tahu ya, sudah meninggal, kita nggak usah tinggal di dalam kesedihan berlarut-larut, pasti kita sedih. Tetapi jangan itu yang membuat langkah kita tersendat, langkah kita stop karena berduka cita. Ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini sudah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana kalau ada kehilangan orang-orang yang dikasihi, untuk percaya bahwa mereka itu sudah dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan itu dikatakan bahwa kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, nah di sana sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini penghiburan kita. Saat waktunya penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, Tuhanlah sendiri yang akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kita percaya bahwa orang-orang yang kita kasihi yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita, mereka akan dibangkitkan lebih dahulu. Sesudah itu kita yang masih hidup, kalau Tuhan datang pada saat kita masih hidup,
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi orang-orang kudus yang mati di dalam Dia akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita, kalau kita masih hidup dan Dia datang, akan bersama-sama diangkat menyongsong Yesus dalam awan. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wih, betapa indahnya kalau nanti kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Betapa bahagianya, betapa sukacitanya kalau tak sedetik pun kita berpisah lagi dari Tuhan. Selama-lamanya kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maksudnya Paulus, hiburkanlah, karena kemarin kan kita sudah baca bagaimana mereka mengalami kesusahan yang besar, mereka mengalami penindasan yang berat, yang hebat. Tetapi saat mereka mau untuk terus mempercayai bahwa penderitaan sementara saja ini yang di bumi, saling menghibur, saling menopang, saling menguatkan, sampai waktunya Tuhan datang memanggil kita kembali. Pelajarannya untuk kita, pertanyaan untuk kita, sudahkah kami hidup saling menolong, saling menguatkan, saling memberikan semangat dengan orang lain di sekitar kita yang Tuhan berikan? Atau kita sibuk saja mengurus diri kita sendiri, yang penting aku, diriku, dan saya baik-baik saja? Atau yang penting keluargaku, suami atau anak-anakku atau istri dan anak-anakku, kami baik-baik saja. Saya tidak usah pusing memikirkan kehidupan orang lain. Mari kita mencari kehendak Allah dalam hidup kita, tujuan Tuhan itu di hidup kita, supaya kita membagikan kasih-Nya yang Dia sudah berikan lebih dahulu kepada kita. Jangan kasih stuck, jangan kasih stop kasih Tuhan di dalam hidup kita. Salurkan itu melalui cara-cara yang Dia sendiri akan tuntun kita melalui Roh Kudus saat kita mau taat, saat kita mau siap dan berkata, inilah aku Tuhan, pakailah aku, utuslah aku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati.